Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID dan ini adalah mini tripod dari Ulanzi MT-08. Oke, kali ini kita bakalan mereview sebuah mini tripod yang banyak banget diomongin atau direkomendasikan oleh para YouTuber yang ada di per-YouTuban. Kita mulai dari boxnya aja. Ini boxnya hanya kayak begini doang. Untuk bahan dari boxnya sama seperti pada smartphone, ya kurang lebih kayak gitu. Dan di sini juga tidak tertera spesifikasi dari tripodnya, hanya ada website dari Ulanzi dan nggak ada keterangan apapun. Cuma saya suka desainnya perpaduan antara merah dan putih. Sekarang kita bahas build quality-nya. Ini kalau kita genggam kayak begini rasanya solid, enak digenggam, kecil tuh, kecil kayak gini. Kita mulai dari bagian paling atas dari tripodnya. Di sini ada screw buat mounting ke kamera kita atau HP. Untuk skrunya itu terbuat dari aluminium, nah, bukan besi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau besi dia bentukannya kayak gini. Ini berasa solid banget. Biasanya kalau penggunaan aluminium itu untuk mengurangi beratnya atau bebannya, jadi dia lebih ringan tapi juga solid. Oke. Terus di bagian yang ini dia adalah karet. Feel-nya itu lembut ya, nggak ada teksturnya, tapi ada kayak kreset gitulah. Terus yang ini plastik, cuman dia tuh tebal suaranya tuh dan solid. Sekarang kita coba putar ball headnya. Coba putar nih. Kita putar ball headnya. Cukup lumayan mudah diputar, tapi masih berasa kayak kresek-kresek lah, nggak terlalu mulus. Nih, coba kita kunci lagi. Kita kunci maksimal. Aduh, ini bisa rusak. Ini udah mentok. Nih, udah termentoknya. Oh, udah nggak bisa digerakin. Berarti ball headnya cukup kuat. Sekarang kita ke material bagian bawahnya. Yang ini semuanya dari sini ke sini itu plastik semua. Cuman finishingnya tuh bagus. Ini finishingnya itu doff, jadi dia nggak bling ring gimana gitu. Jadi kayak mudah menempel sidik jari. Enggak juga sih. Terus saya suka sama grip bagian bawahnya atau kaki tripodnya. Kenapa? Karena dia dilapisi lagi sama karet kayak gini. Tuh, bikin genggaman kita tuh semakin nyaman dan kuat sehingga nggak berasa licin. Sekarang kita ke bagian bawah. Di sini tuh ada karet lagi. Tuh lihat. Biar nggak licin kalau kita taruh di meja kaca mungkin atau meja kayu. Ini menambah grip juga. Sekarang kita buka. Tuh, ini ada bunyinya tuh. Nah, jadi sistem kuncinya tuh bagus. Ini ada tonjolannya. Jadi dia masuk ke dalam yang lubang yang ini. Jadi dia kalau kita pasang kayak gini, dia bunyi. Nah, jadi enak aja sih. Ya. Sekarang kita buka kakinya kayak gini. Nih, udah dibuka, bentukannya kayak gini. Bagian bawahnya ini ada plastik, batangnya dikunci sama plastik ini, pegangannya plastik. Di sini ditutup sama plastik lagi. Yang bagian bawahnya ini nggak bisa kita tarik lagi. Ya. Sekarang kita ke batangannya. Ini ada 3 buah section di sini atau ada 3 buah bagian. Ini bagian paling bawah, ini tengah, ini bagian paling ujungnya. Sistem kuncinya nggak ada yang kayak gimana-gimana sistemnya, tinggal ditarik aja ke atas kayak gini, udah tripodnya. Saya sebenarnya agak sedikit kurang senang dengan sistem kayak gini. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah penggunaannya cukup lama, nanti nih tarikannya itu ini bisa kendor. Kalau biasanya kita nggak tahu nanti ini apakah juga kayak begitu. Nanti kalau ada waktu kita bakalan update lagi informasi seputar tripod ini setelah penggunaan kita sebulan atau 3 bulan ke depan lah. Kalau misalnya dia menggunakan sistem lock, misalnya ini kan ada beberapa tripod yang di lock nih, di lock misalnya
Terus kita buka kunciannya baru bisa ditarik. Terus ini diputar lagi kayak begini untuk mengunci, itu jauh lebih bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena dengan sistem kayak gitu dia lebih kokoh, ya. Lebih kokoh. Kalau ini kamu bisa lihat dia kan gak ada sistem kunci, nah cuma ditarik aja tadi. Ini sekarang dia udah muter tuh, udah mulai kendor tuh. Lihat bergerak yang bagian bawah ke sini. Tuh lihat ya. Oh, dia bergerak di sini nih, bagian sini nih. Kamu lihat di sini. Saya putar. Nah, itu dia sudah bergerak tuh. Ini baru umurnya sehari loh, belum saya pakai sebulan dia sudah begini. Ya, kalau sekarang sih masih kencang tuh, tapi nggak tahu nanti kalau dia udah dipakai sekitar 1 bulanan atau 3 bulan mungkin, apalagi 1 tahun, apakah masih tetap sekencang ini. Dan yang saya tidak suka lagi adalah panjangnya. Nih, kalau berdiri kayak gini, dia itu tingginya 25 cm. Nah, menurut saya sih 25 cm itu kayaknya masih kurang. Kenapa? Karena misalnya kalau kita mau coba ngevlog pakai kamera, kita butuh lensa yang super wide kayak 10-18 mili kayak gitu. Pokoknya lensa wide. Kalau pakai lensa kit kayaknya masih kejangkau kalau kita setnya di 15 mili ya, atau 18 mili masih bisa. Tapi kalau misalnya mau pakai 35 mili atau 50 mili kayaknya harus nambah sekitar 5 cm atau 10 cm lagi biar tambah panjang. Dan ini kalau misalnya kita mau jadikan dia monopod atau tongsis kayak gini kayaknya agak sedikit nanggung sih. Kalau saya pribadi ngerasanya dia agak sedikit nanggung kayak gitu. Kalau misalnya dia bisa nambah panjang, cukup aja nambahnya sekitar 5-10 cm, ini bakalan super worth it sih. Sama dikasih sistem lock, sistem kaki tripod kayak gitu, itu lebih aman sih. Tapi mungkin harganya nggak bisa 100.000 ya. Ya 200.000 masih oke harusnya. Kalau kayak gini ini 100.000 ini oke banget. Gripnya juga nyaman. Ya, sejauh ini cukup terkesan dengan tripod yang seharga 100 ribuan ini. Sekarang kita tes penggunaan di HP. Kita pasangin mounting dulu. Oke, kayak gini. Kita coba taruh. Ini cukup gitu ya. Cukup lumayan kokoh, tapi nggak terlalu kokoh. Ini masih ada kayak berasa nih kalau ke sini jatuh dia. Oh no. Sekarang kita coba kalau misalnya pakai. Nah, ini sekarang udah kita pasangkan ke ke kamera. Jadi dia kayak gini bentukannya. Ini sih kuat, cuman coba lihat. Tuh, ball headnya mulai kendor. Kalau kita coba kita kencangkan lagi skrunya, misalnya kayak gini ya, sekencang mungkin, tapi jangan sampai loss juga. Udah kayaknya sudah tuh enggak. Oke kayaknya. Sekarang kita coba panjangkan semaksimal mungkin. Nih, panjangnya tadi 25 cm. Jadi kayak gini. Kalau kita pegang kayak gini, ini berasa kayak ya bisa sih, cuman kayak agak sedikit mengerikan. Karena tripodnya kecil. Kecuali kita mau pakai gini. Tapi kalau misalnya kamu ngevlognya pakai lensa yang nggak lebar atau misalnya kayak pakai 50 mili, ini pasti nggak kejangkau muka kita, pasti semuanya isinya muka semua. Harusnya menurut saya sih kalau misalnya bisa nambah 5 cm lagi ini kayaknya lebih bagus. Aduh berat sekali, pegal tangan saya. Oke, ini sekarang udah saya pasangkan ke tripod. Jadi kita coba. Kameranya bisa berdiri dengan sempurna, tripodnya juga bisa menyanggah dengan cukup baik. Ini mungkin karena kakinya yang cukup bisa sedikit elastis itu. Kayak gini. Pokoknya untuk keseimbangannya pastikan kameranya untuk bagian lensanya harus seimbang dengan kaki penyangga yang di depan.
Nah, jadi kalau kita mau bawa ke depan dia nggak jatuh. Tapi kalau untuk ke samping, ini pastikan juga yang sampingnya itu searah dengan kaki tripod yang sebelahnya. Ini masih belum terlalu, nah segini. Oke, kita coba kalau ke samping dia jatuh nggak? Kesenggol dikit misalnya. Enggak, ini aman kok. Agak mengerikan ini. Hehehe, coba ke samping sana. Hehehe. Ya cukup lah. Untuk menyanggah kamera ini cukup. Tapi ini catatan, ini lensanya lensa kit dan ini kamera mirrorless Canon SM6. Paling beratnya hanya ini 300-an. Paling nih sekitar 600-an gram lah. Oke, segitu. Sekarang kita ke kesimpulannya, apakah worth it? Kalau misalnya kamu gunakan tripod ini untuk handphone atau ngeplongnya pakai handphone, ini worth it banget. Kualitasnya bagus, bahan yang digunakan juga bagus, nyaman digenggam, dan sangat portable. Bisa kamu masukin di kantong, baju, maupun celana kamu. Kekurangannya ada satu, menurut saya, cuman kurang panjang dikit aja. Harusnya kalau bisa nambah sekitar 5 cm, jadi kita bisa ngevlog juga pakai kamera mirrorless dengan lensa mungkin 50 mili atau 35 mili, jadi sedikit lebih lebar, tapi kita dapat bokeh di bagian belakang. Itu aja sih. Nanti kalau kita masih ada kesempatan, kita bakalan update reviewnya untuk pemakaian 3 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja, nggak apa-apa. Tolong tulis di kolom komentar kalau kamu punya kritik, saran, pertanyaan, bisa tulis di sana. Tapi ingat, harus dengan bahasa yang sopan. Saya Elsie pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.